Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa itu cryptocurrency. Alat pembayaran di zaman sekarang mengalami banyak sekali perkembangan ya. Dengan membeli produk melalui internet, kita dapat membelinya tanpa harus menggunakan mata uang dalam bentuk kertas ya. Jadi kita tidak perlu kertas yang itu kita simpan di dompet terus itu ya. Jadi cryptocurrency ini adalah salah satu aset mata uang digital sebagai solusi kebutuhan transaksi keuangan online saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang barangkali belum tahu tentang cryptocurrency ini apa gitu, kita akan bahas ini lebih jauh. Baik, kita akan mulai dengan apa itu cryptocurrency ya. Jadi, mata uang kripto atau cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Jadi, mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi virtual ya melalui jaringan internet. Mata uang ini bersifat desentralisasi ya, yang berarti bahwa tidak ada satupun pihak yang jadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayaran berlangsung secara peer-to-peer ya, yang berarti dilakukan secara langsung antara pengirim dan penerima ya. Jadi, seluruh transaksi akan tercatat melalui sistem yang telah tersedia dengan keamanan yang cukup optimal seperti itu. Jadi ini lumayan menarik sebenarnya. Nah, dikarenakan cryptocurrency ini bersifat desentralisasi, maka cryptocurrency ini membutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan canggih dan mumpuni, ya. Dan pada umumnya akan menggunakan platform blockchain untuk mempermudah melakukan transaksi. Nah, fungsi mata uang digital, ya. Apa saja sih fungsi mata uang digital ini? Nah, yang pertama adalah melakukan investasi ya. Jadi, prinsip dari cryptocurrency ini adalah sama dengan prinsip ekonomi ya. Maksudnya, cryptocurrency ini tentunya harganya akan naik ketika terdapat banyak sekali permintaan. Nah, semakin banyak orang berinvestasi di cryptocurrency ini, maka harga juga akan melambung naik ya. Akan tetapi investasi ini termasuk ke dalam kategori high risk ya, atau resikonya cukup tinggi memang. Fungsi yang kedua, selain tadi itu investasi, yang kedua adalah membeli barang atau jasa ya. Untuk sekarang ini ya, telah banyak perusahaan atau organisasi yang telah menerapkan alat pembayaran menggunakan mata uang virtual ini ya. Baik itu untuk perhotelan, penerbangan, restoran, bahkan aplikasi. Nah, setidaknya ada 2 perusahaan yang telah menggunakan alat transaksi ini, yaitu Overstock dan Newegg. Namun, sebagian perusahaan hanya menerima Bitcoin saja. Jadi memang yang populer ini saat ini Bitcoin. Jadi yang digunakan untuk transaksi itu seringnya kebanyakan itu Bitcoin. Fungsi yang ketiga adalah mining ya, untuk ditambang. Jadi kita bisa nambang kayak emas, kita bisa nambang. Nah, ini ada mining Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, pertambangan ini merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan cryptocurrency ya, tidak bisa dihindarkan. Pengguna ya, user ini harus bisa memecahkan teka-teki di kriptografi yang rumit untuk dapat mengkonfirmasi transaksi dan mencatat dalam sebuah blockchain. Nah, semakin besar daya pengguna ya, si user itu, maka semakin besar peluang untuk dapat memecahkannya seperti itu. Itu tadi adalah 3 fungsi dari cryptocurrency ya secara umum. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa di saat ini di dunia ini ada sekitar 2.200 cryptocurrency. Jadi banyak sekali. Ada banyak sekali dan kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan membahas barangkali yang paling terkenal saja. Yang pertama adalah Bitcoin. Semua orang sudah tahu ya Bitcoin ya. Ini merupakan jenis cryptocurrency yang pertama kali digunakan dan sangat populer sampai sekarang. Nah, Bitcoin ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Ya, pada November 2019 ya. Itu terdapat lebih dari
18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total nilai pemasaran waktu itu sekitar USD 146 ya, 146 miliar. Dan hingga saat ini tetap berkembang ya, dan lebih dari 50% cryptocurrency di dunia ini adalah Bitcoin. Jadi memang Bitcoin ini masif sekali. Setelah Bitcoin, ada juga yang namanya Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2017. Jenis ini diluncurkan karena terdapat sejumlah kelompok pengguna Bitcoin yang tidak setuju dengan aturan yang berlaku. Mereka memisahkan diri dari Bitcoin dan melakukan improvisasi pada mata uang digital baru ini. Ya, dan mengklaim bahwa Bitcoin Cash ini lebih baik daripada Bitcoin. Yang ketiga, jenis cryptocurrency yang berikutnya adalah Filecoin. Ya, Filecoin ini merupakan jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Ya, jadi dibuat pertama kali oleh Peter Bushnell yang bekerja di Brasenose College, Oxford University. Ya, beliau adalah seorang IT officer. Ini diciptakan pada April 2013 ya. Filecoin ini juga memiliki kesamaan dengan Litecoin dan berada di bawah lisensi MIT. Yang nomor 4 yang cryptocurrency yang cukup populer juga adalah Dogecoin ini ya. Dogecoin ini memang sangat ikonik ya, karena gambarnya itu anjing itu ya. Dogecoin ini sendiri merupakan turunan dari Litecoin yang diperkenalkan pertama kali pada Desember 2013 ya. Sesuai dengan namanya, Dogecoin ini menjadikan anjing Shiba Inu ya, yang sangat populer itu sebagai maskotnya. Dogecoin ini termasuk dalam cryptocurrency yang paling bersahabat karena banyak sekali komunitasnya yang melakukan kegiatan amal, donasi, aktivitas positif, dan macam-macam ya. Ada aktivitas amal seperti itu, semacam itulah pokoknya. Nah, selain itu, Dogecoin ini mempunyai nilai yang lebih rendah daripada Bitcoin. Jenis cryptocurrency yang nomor 5 yang cukup terkenal juga adalah Litecoin ya. Litecoin ini diperkenalkan pada tahun 2011 itu sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru dengan kecepatan lebih cepat ya. Dan Litecoin ini memungkinkan untuk melakukan transaksi secara cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang kuat ya, yang nggak perlu terlalu powerful gitu ya. Itu tadi 5 jenis cryptocurrency yang paling terkenal yang mungkin sering kita dengar gitu, dan masih ada ribuan lainnya itu ya, luar biasa. Tapi kalau seandainya rekan-rekan mau membeli itu ya jangan asal membeli ya, ini harus dipertimbangkan macam-macam. Nah, kita akan berbicara tentang perkembangan cryptocurrency di Indonesia sekarang ini ya. Sebenarnya telah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apa itu cryptocurrency. Namun, keberadaan dari mata uang digital ini membuat penolakan keras ya, terutama oleh pemerintah pusat ya. Waktu itu kan beritanya cukup keras ya, bahwa Menteri Keuangan menolak ini dan ini tidak diizinkan gitu ya. Bahkan dia tidak diakui ya oleh peraturan perundangan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri. Jadi memang cryptocurrency ini ibaratnya dalam tanda kutip itu musuhnya bank sentral, ibaratnya seperti itu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 tahun 2011 itu dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Ya, itu titik itu. Sampai sekarang undang-undangnya sepertinya seperti itu ya. Sampai pada saat video ini diambil undang-undangnya seperti itu. Nah, meskipun begitu, keberadaan cryptocurrency di Indonesia ini masih diperbolehkan dan termasuk legal ya, maksudnya bisa diperjualbelikan secara legal. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset ya, namun risiko ditanggung sendiri. Nah, ini harus jadi catatan bagi rekan-rekan sekarang ya. Sejak bulan Februari 2019 kita tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada payung hukum melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka. Jadi kira-kira seperti itu ya keberadaan cryptocurrency di Indonesia. Jadi statusnya memang seperti itu. Di Indonesia belum bisa dipakai untuk jual beli, tapi
itu sudah diakui sebagai aset seperti itu ya. Jadi rekan-rekan harus menyesuaikan tentang hal ini. Sekarang bagaimana cara bekerja si cryptocurrency ini? Yang pertama adalah kegiatan transaksi. Seperti apa? Nah, jika rekan-rekan secara rutin melakukan penambangan cryptocurrency, maka sudah tentu bisa menggunakan mata uang virtual tersebut ya untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari kegiatan di pasar bursa dengan menukar mata uang konvensional dengan Bitcoin. Ini sudah bisa. Kemudian pengeluaran pribadi dengan catatan perusahaan tempat Anda bertransaksi telah menyediakan fasilitas pembayaran mata uang dalam bentuk digital. Ada catatan lagi bagaimana cara menentukan nilai mata uang. Cryptocurrency ini diciptakan dari kriptografi yang terenkripsi dengan baik dan unik. Ya, perlu untuk Anda ketahui, ya, rekan-rekan harus paham, nilai dari setiap jenis cryptocurrency ini sama seperti produk keuangan, di mana saat permintaan cukup tinggi dengan penambang yang sedikit, maka nilai cryptocurrency akan meningkat. Yang berarti, nilai mata uang dari cryptocurrency bersifat fluktuatif dan dapat mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan dari ketersediaan atau kepercayaan dari user ya, atau pengguna. Sekarang kita akan berbicara tentang kelebihan dan kekurangan cryptocurrency ya. Kita akan berbicara tentang kelebihannya dahulu. Yang pertama, cryptocurrency ini bersifat universal ya. Artinya setiap orang dapat menggunakan cryptocurrency ini tanpa adanya peraturan yang mengikat dan syarat apapun. Lalu yang kedua adalah dengan mata uang digital ya, setiap pengguna dapat melihat berbagai aktivitas transaksi yang pernah dilakukan ya. Tentunya transparansi tersebut juga memiliki batasan di mana Anda tidak dapat melihat orang yang menjalankan transaksi. Keunggulan yang ketiga adalah bahwa dia memiliki kontrol atas pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika pengguna atau user itu dapat menggunakan itu, maka dia bertanggung jawab dengan mata uangnya masing-masing ya. Ini perlu dipahami ya. Lalu yang keempat, keunggulannya adalah bahwa dia cepat dan akurat ya. Transaksi menggunakan mata uang digital ini terbilang sangat cepat apabila dibandingkan dengan transaksi melalui bank ya. Kalau kita mungkin beli di luar negeri gitu, mungkin akan berlangsung 1, 2, atau 3 hari gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, sementara kalau pakai cryptocurrency itu dalam cepat sekali, 1 hari gitu langsung selesai. Setelah tadi kita membahas tentang kelebihannya, kita akan bahas tentang kekurangannya ya. Ini juga perlu dipelajari, khususnya kekurangan ini. Kekurangan yang pertama adalah bahwa dia belum mendapat perizinan secara penuh ya. Di beberapa negara masih belum memperbolehkan mata uang ini dan masih dianggap ilegal gitu ya, si cryptocurrency ini. Sehingga untuk beberapa negara, cryptocurrency tidak berlaku sebagai alat pembayaran online yang sah. Termasuk di Indonesia itu belum bisa dipakai untuk membayar gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, kelemahan berikutnya adalah membuka celah keamanan ya. Banyak orang yang memanfaatkan cryptocurrency ini untuk tujuan kejahatan ya. Bisa jadi seperti itu. Mereka dapat melakukan transaksi secara ilegal tanpa diketahui dengan memanfaatkan celah pada kode kriptografi ini. Kemudian kelemahan yang barangkali ini cukup krusial ya, penting sekali adalah sistem password ya. Kenapa? Jika Anda tidak hafal atau mendadak lupa gitu, celing lupa gitu dengan kata sandinya, maka akan sangat beresiko untuk kehilangan semua uang yang ada pada akun yang kita buat. Jadi ini ngeri sekali kalau manusia itu kan tempatnya lupa ya. Jadi kalau kita nanti mendadak lupa dengan passwordnya itu, link gitu ya sudah hilang. Ya, jadi ini ya, kira-kira ini adalah penjelasan tentang cryptocurrency. Semoga berguna. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.